Salam Patunggilan, Bapak Ibu warga GKJW dimanapun Saudara berada. Perkenalkan, saya Pendeta Kristanto, saat ini ditugaskan melayani di GKJW Jemaat Waru. GKJW Jemaat Waru berlokasi di Jalan Es Parman nomor 37, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. GKJW Jemaat Waru terdiri dari 815 kepala keluarga, sekitar 2.000 jiwa. Saat ini kami ditugasi untuk melayani ibadah dalam bulan penciptaan. Oleh karena itu, mengakhiri bulan penciptaan pada hari ini, kita akan melaksanakan ibadah kontekstual. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Setiap hari kita berjalan dalam cerita hidup kita. Melaluinya, kadang berlari juga. Berjumpa dengan banyak orang, namun ceritanya tetap tentang aku. Mereka hanya orang yang berseliweran, tanpa benar-benar kuperhatikan. Entah sadar, entah tidak. Segala cerita dalam hidupku hanya tentang aku. Bagaimana aku indah, bagaimana aku menjadi besar, bagaimana aku bertumbuh, bagaimana aku berkembang, berubah, bagaimana aku, bagaimana aku, bagaimana aku, bagaimana aku. Dan aku. Hingga tanpa sadar, kita lupa pada yang di luar sana. Demi mendandani diri, kita lupa mereka yang rusak demi keindahan kita. Kita lupa yang pelan-pelan hancur supaya kita kenyang dan bisa tampil makmur. Kita lupa pada suara sunyi. Mungkin terlalu purba untuk kita dengarkan. Suara alam yang memanggil kita pulang. Suara alam yang terlalu pelan, terlalu sunyi, yang mungkin tak lagi kita dengarkan. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita di GKJW memasuki penutupan bulan penciptaan. Selama 1 bulan kita menghayati bahwa kita dan alam ini adalah kesatuan ciptaan Tuhan yang tidak terpisahkan. Semua hidup jika saling menjaga, sama seperti Tuhan yang terus menjaga ciptaannya, namun kerap kita lupa memilih diam atau sengaja diam.
kita menganggap bahwa kitalah pusat dunia, lupa kepada Sang Pencipta, lupa kepada keutuhan dan keberlanjutan ciptaan. Pada hari ini kita melaksanakan ibadah minggu kontekstual. Ibadah minggu kontekstual dilakukan di GKJW untuk semakin menyadari dan mendekatkan umat percaya pada konteks kehidupan mereka. Secara khusus hari ini tentang konsep kesatuan ciptaan Tuhan. Maka marilah kita masuk dalam ibadah minggu kontekstual hari ini dengan sadar bahwa panggilan Tuhan bagi kita adalah menjadi bagian keutuhan yang menghadirkan keadilan bagi seluruh ciptaan. Karena alam ini sesungguhnya bukti karya agung Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri, kita memuji Kidung Jemaat 64 bait yang pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan, kita memuji Kidung Jemaat ini 2 kali. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita khususkan ibadah kita hari ini. Kita masuk dalam panggilan persekutuan ibadah saat ini dan kita ungkapkan secara litani. Umat Tuhan hidup dan dipanggil untuk bertumbuh dalam konteks hidup mereka. Tuhan menghadirkan semuanya untuk mewujudkan karya kerajaan-Nya. Kami siap hidup dan bertumbuh di mana Tuhan menempatkan kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.
Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai di bumi, damai di surga. Amin. Mari bersama kita menyanyi dari NKB 133 bait 1 dan 2. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbit. Syukur atas awan hitam yang mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah berita agar kami tak sesat. Umat disilahkan duduk. Hujan tumbuh sepanjang malam, tumbuh subur di halaman. Aku terbangun dari rerimbunan ranjang, menyaksikan angin dan dingin hujan. Bercinta-cintaan di bawah rerindang hujan. Subuh hari, kulihat bunga-bunga hujan dan daun-daun hujan berguguran di kebun hujan, bertaburan jadi sampah hujan. Ku dengar anak-anak hujan bernyanyi riang di taman hujan. Dan ibu hujan menyaksikannya dari balik tirai hujan. Pagi hari, kulihat jasad-jasad hujan berserakan di kebun hujan. Air mataku berkilauan di bangkai-bangkai hujan, dan matahari menguburkan mayat-mayat hujan.
Wong takon wo sing tur angkara antarane riko aku iki sumebar ron-ronane karo janji sabar sabar sawetara wetu kala mangsane titi kala dengan intensitas tinggi di Kabupaten Malang, Jawa Timur mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir hingga petugas BPBD disiagakan untuk mengevakuasi warga. Sementara di Banyuwangi, hujan deras mengakibatkan air sungai meluap ke jalan raya serta menggenangi permukiman. Saudara, dampak curah hujan tinggi 11 kecamatan di Kabupaten Biren, Aceh terendam banjir. Banjir yang terjadi sejak Sabtu kemarin menyebabkan ratusan rumah warga di Kecamatan Jenip terendam banjir. Banjir menggenangi sejumlah wilayah di Kota Barat, salah satunya di Perumahan Puri Kartika Baru, Kelurahan Tajur, Ciledug dengan ketinggian mencapai 1 meter. Desa dibuat panik dengan derasnya banjir bandang. Bencana tanah longsor terjadi di areal perkebunan sayur di Dusun Besuki, Kecamatan BPBD Pojok Sumo, Kabupaten Malang Kabupaten mencatat Malang, banjir Jawa bandang melanda sejumlah kawasan di Akibat Kecamatan kejadian, seorang Sumur warga Mancing bernama Wetan, Muhammad Amin, Dampit, berusia 25 Donopulyo, tahun, menjadi Tirto korban. Yudo, Tanah Batu, longsor dan terjadi Gedangan. setelah hujan deras mengguyur desa Gunung Kelaka. Banjir menyebabkan Kepala sejumlah Kecamatan akses jalan Pojok antar Sumo desa menyebutkan, terputus. saat hujan deras, 2 warga diketahui Banjir disebabkan hujan deras yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Malang. Pihak BPBD bersiap melakukan evakuasi terhadap ratusan warga terdampak, khususnya di desa Rawat Rate, Kecamatan Sumur Mancing Wetan, dikarenakan air kondisi tinggi. Sementara masih belum bertemu yang bersama Muhammad Amin. Kemudian pada saat Muhammad Amin didahului, tubuh Muhammad Amin sampai disengaja tidak ada, kemudian dia balik lagi ke lokasi di jalan Sapa ini ternyata terjadi longsor. Di Banyuwangi, banjir membuat jalan rusak menjadi seperti sungai. Sebagian besar rumah warga di Pulau Barat roda 2 penampakan hujan es yang terjadi di sebagian wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ukuran es yang jatuh tampak sebesar ukuran kelereng. Banyaknya es yang jatuh ini membuat warga kaget karena terdengar seperti lemparan batu ketika mengenai atap. Adapun fenomena langka ini terjadi setelah Surabaya diguyur hujan sejak pukul 12:30 waktu Indonesia Barat hingga 14:50 waktu Indonesia Barat. Sementara itu kejadian serupa juga terjadi di Nganjuk, Jawa Timur pada Senin 20. Tempat akhir
hanya air. Mungkin bukan hanya, karena air yang cukup menyegarkan. Tetapi air yang meluap menghancurkan. Dan itu baru air. Mari menutup mata dan merenung. Mari menyanyi Kidung Jemaat 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, mari bersama kita menghayati kehadiran Tuhan di tengah konteks. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Markus 6 ayat 50. Ya, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan selalu melihat. Tuhan selalu mengingat. Bagi kita yang mau melihat, mengingat dan kembali, dengarlah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang,
sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Mari bersama kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 352 bait 1 dan 2. Hai jangan sendirian. Umat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada hari ini, kami diberikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi setiap kami, Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang akan Kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Engkau berkati kami semua dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu mari kita bersama-sama memujikan nyanyian dari Kidung Jemaat 52 bait yang pertama. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Matius 5, ayat pertama sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan.
Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita menyambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 52 bait yang kedua. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah, Ia setia, adil tingkatkannya. Tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Umat yang dikasihi Tuhan, kita semua mungkin pernah melihat permainan yang cukup viral pada akhir-akhir ini, yaitu yang disebut dengan permainan lato-lato. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah ini lato-lato, saya membawa permainan ini. Saya akan coba mainkan. Saya bukan pro player, bukan yang mahir, mungkin hanya bisa sesaat saja. Ini saya coba mainkan, nggih. Waduh. Ya, coba lagi nggih, biar barangkali bisa agak lama. Lah, tidak terlalu lama juga. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, permainan lato-lato ini kalau boleh kita pelajari, apa prinsip yang ada di dalam permainan ini? Saya kira kita semua setuju bahwa memainkan lato-lato ini harus memberlakukan prinsip keadilan dan keseimbangan. Dan itulah yang menjadi tema khotbah hari ini, yaitu alam diciptakan supaya ada keadilan dan keseimbangan. Mengapa saya katakan memainkan lato-lato ini harus memberlakukan prinsip keadilan dan keseimbangan? Karena dua bola yang kemudian diikat dengan benang atau tambang kecil ini harus kita berlakukan secara seimbang agar bisa dimainkan dengan indah.
Kita harus menjaga keseimbangannya, Ibu Bapak. Ketika sudah tidak seimbang, maka permainan ini menjadi berhenti. Saudara yang dikasih Tuhan, artinya memainkan permainan ini, semakin kita bisa menjaga keseimbangan, maka lato-lato ini akan dapat dimainkan dengan waktu yang lama dan pasti akan lebih indah. Saya kira mungkin di antara kita banyak yang mahir memainkan lato-lato ini. Bahkan mungkin anak cucu kita juga mahir memainkan lato-lato ini. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya kira demikian pula lah di dalam kita menempatkan posisi sesama ciptaan dalam kehidupan kita ini. Apakah itu manusia, apakah itu hewan, apakah tumbuhan, semakin kita menempatkan prinsip keadilan dan keseimbangan yang proporsional, maka keberadaan alam semesta ciptaan Tuhan ini dengan segala keindahan isinya ini akan bertahan melampaui usia kita, bahkan bisa bertahan dan bisa dinikmati dengan keindahannya. Bisa dilihat, bisa dirasakan dengan lebih lama keindahan alam semesta ciptaan Tuhan ini. Artinya alam semesta semakin indah dengan segala keragaman hayati yang ada di dalamnya. Orang Jawa mengatakan hamemayu hayuning bawono. Semakin kita bisa menjaga keadilan dan keseimbangan alam semesta, maka dunia yang indah, yang sangat baik yang dijadikan oleh Tuhan ini dapat kita hidupi dengan penuh keindahan. Dan itulah tugas kita bersama, memperindah keindahan jagat semesta yang sangat maha indah diciptakan oleh Tuhan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pengajarannya Tuhan Yesus seringkali juga menggunakan alam untuk menyampaikan pengajarannya. Tuhan Yesus mengajak kita untuk juga melihat alam semesta ini secara seimbang. Maka Tuhan dalam pengajarannya pula tidak selalu menggunakan rumah ibadah, tidak selalu menggunakan sinagoge untuk mengajar umat, untuk mengajar murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus juga menggunakan spot alam sebagai tempat untuk mengajar para murid-muridnya. Dan spot alam itu atau space yang juga dilakukan oleh Tuhan mengajar di tengah alam itu kadang juga dilakukan di tepi danau, juga dilakukan di atas bukit. Dan sabda bahagia yang boleh kita baca hari ini disampaikan oleh Tuhan di atas bukit. Karena memang bukit atau gunung sering berperan sebagai tempat pewahyuan Allah. Dan itu dipahami oleh orang Yahudi pada waktu itu. Secara yang dikasih Tuhan, rupanya di samping Tuhan menggunakan spot alam sebagai media pengajarannya kepada murid-muridnya, rupanya penginjil Matius juga mau menyejajarkan dengan Gunung Sinai. Kalau kita flashback melihat bagaimana Allah menyampaikan hukumnya melalui Musa. Yesus yang diyakini oleh penginjil ini sebagai Musa baru, kita rasanya seperti sedang melihat bagaimana Kristus menyampaikan ajarannya dengan otoritasnya kepada para muridnya. Kalau Musa dulu membawa tulisan dalam 2 loh batu, Yesus membawa perkataan dan juga hidupnya, membawa firman-Nya dan juga membawa kemanusiaannya. Seperti Yohanes mengatakan, firman itu telah menjadi manusia
dan tinggal bersama-sama dengan kita. Kepada dunia, tinggal bersama-sama dengan dunia, tinggal bersama-sama dengan kita semua. Saudara, kalau Musa menerima pengajaran dalam 2 loh batu dari Allah agar disampaikan kepada bangsa Israel yang berada di kaki bukit, pada bacaan kita hari ini sepertinya mau menggambarkan kepada kita semua bahwa murid-murid yang telah diajarkan pengajaran yang baik dari Tuhan itu juga diutus. Murid-murid yang sedang mendengarkan dengan seksama di kaki bukit itu juga sedang diberi tugas dan diutus untuk meneruskan kepada bangsa Israel, juga kepada segala bangsa yang sudah diwakili oleh orang banyak di kaki bukit itu, agar banyak bangsa kemudian mendengar kebaikan dari Tuhan, kebahagiaan dari Tuhan yang menjadi sumber sukacita, sumber kebahagiaan itu sendiri. Dan dalam bacaan kita hari ini, saudara umat yang dikasihi Tuhan, kita boleh mengenal kebahagiaan. Kita boleh belajar di sana. Setidaknya kita belajar yang pertama, bahwa bahagia itu adalah mengecap kebaikan Allah. Saudara, umumnya ketika kita melihat suatu hidangan makanan, kita akan melihat tampilan makanan itu, menarik atau tidak, disajikannya baik atau tidak, lalu kita menikmatinya. Tetapi dalam rangka kehidupan kita untuk berbahagia, rupanya rumus Alkitab, firman Tuhan yang kita baca hari ini, bahwa merasakan kebahagiaan itu bukan melihat performa dulu, bukan melihat tampilan dulu, tetapi kita diajak, kecaplah, lihatlah kebaikan-kebaikan Allah. Seperti dalam perjanjian lama dikatakan di dalam Mazmur pasal 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dalam Mazmur 34 ayat 9. Saudara, artinya apa? Saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak bahwa sumber kebahagiaan itu adalah Allah. Nikmatilah, kecaplah kebaikan Tuhan. Karena itu Yesus juga ingatkan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, melalui Injil Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah sumber sukacita. Allah adalah sumber kebahagiaan itu sendiri. Dan tanpa Allah tidak ada sukacita dan kebahagiaan itu sendiri. Sekalipun orang kemudian menerjemahkan kebahagiaan itu dengan materi, dengan kekayaan, dengan makanan, dengan minuman, dengan harta benda. Tetapi sesungguhnya sumber kebahagiaan itu adalah pada Allah sendiri. Kalaupun kita bisa menikmati fasilitas kehidupan termasuk di dalam alam semesta, melalui pekerjaan kita, melalui makanan kita, melalui minuman yang kita minum sehari-hari, melalui kesehatan, melalui kekuatan, melalui harta kekayaan, semua itu bersumber dari Allah sendiri. Yang kedua, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata berbahagia ini dari kata Yunani makarios, di mana ini menunjuk kepada kesejahteraan semua orang. Artinya melalui Allah kita bisa mengecap kebahagiaan itu. Melalui Allah kita bisa mengecap sukacita itu.
Melalui Allah kita bisa menikmati kebahagiaan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita bersama diajak bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu tidak boleh dipek dewe. Karena Allah juga membagikan, mendistribusikan kebahagiaan itu kepada semua orang. Ia sebagai sang sumber kebahagiaan mengajak kita untuk juga berbagi kebahagiaan. Maka kalau hari ini kita diajak untuk melihat kehidupan kita secara adil dan seimbang, bahkan terhadap alam semesta, kita diajak untuk berbahagia bersama alam semesta ciptaan Tuhan itu. Untuk melihat kehidupan ini bukan dari kacamata ya kebahagiaan kita sendiri, tetapi ini juga menyangkut kebahagiaan semesta. Maka dari bacaan hari ini kita boleh belajar pula. Yang kedua adalah mari kita belajar untuk menjadi adil dan seimbang. Mengartikan kata adil secara sederhana berarti seimbang, tidak sebelah. Seperti saya bermain lato-lato tadi. Dan dalam setting tempat yang sama dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus pada pasal 7 ayat 12 mengatakan kepada kita, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka saudara-saudara melalui sabda Yesus ini untuk menerapkan prinsip keadilan dan keseimbangan, Tuhan sesungguhnya mengajak kita untuk tidak nuntut orang lain, ya, tetapi menuntut diri kita sendiri. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saya mengajak kita semua dalam rangka bulan penciptaan ini, kata orang itu mari kita proyeksikan pada situasi alam. Sehingga ini bisa berlaku juga. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya alam perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada alam. Bapak Ibu boleh setuju, boleh tidak, tapi saya kira kita setuju dan harus setuju bahwa segala sesuatu yang ingin kita kehendaki dari alam, mari kita juga secara adil menuntut diri kita, juga kita berbuat yang sama kepada alam. Supaya nafsu kita sebagai manusia bukan hanya mengeksploitasi, menggunakan dengan serakah, memperkosa alam, tetapi sebaliknya kita juga memperlakukan alam secara adil dan seimbang dengan penuh kasih dan cinta. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang sering berkata bahwa nilai keadilan itu ya itu seolah diberlakukan kepada orang lain. Maka orang sering akan mudah teriak, mudah untuk bengok ketika ya dirinya diperlakukan tidak adil, dirinya tidak diperhatikan, dirinya tidak dikasihi. Maka kemudian orang berteriak. Ketika dirinya dirugikan, orang berteriak, di mana kasihmu itu, di mana perhatianmu itu, di mana maafmu itu, di mana pengampunanmu itu. Tetapi sebaliknya ketika orang merugikan orang lain, pernahkah orang itu bertanya, di mana ya kasihku itu?
Di mana ya perhatianku itu? Di mana ya maafku kepada orang itu? Di mana ya pengampunanku kepada orang itu? Inilah yang Tuhan tuntut dari kita untuk bernilai adil, bukan diberlakukan kepada orang lain, tetapi Tuhan mengajak kita untuk menuntut diri kita sendiri. Bahkan Kristus mati di kayu salib, Allah juga menuntut dirinya yang kemudian menjadi tebusan bagi banyak orang. Allah harus mendistribusikan kasih sayang, pengampunan itu kepada kita, sehingga kita beroleh keselamatan daripada Tuhan sebagai sumber kebahagiaan diri kita. Oleh karena itu, mengakhiri bulan penciptaan di tahun 2023 ini, memang secara liturgis bulan penciptaan akan kita tutup hari ini, tetapi tindakan dan sikap untuk berlaku secara adil dan seimbang terhadap alam, terhadap semesta, terhadap ciptaan Tuhan, itu menjadi tindakan yang kontinu, yang terus-menerus. Maka bagaimana memperlakukan alam semesta secara seimbang, secara adil dalam kehidupan kita? Tentu ada banyak cara memperlakukan keadilan dan keseimbangan bersama dengan sesama ciptaan. Majelis Agung dalam banyak arahan kegiatannya menyuguhkan kepada kita satu kegiatan-kegiatan yang promotif dan edukatif bagi kita semua dalam bulan penciptaan ini. Misalnya saja dengan yang pertama, tidak menggunakan peralatan makan sekali pakai misalnya. Misalnya juga membawa tas ketika belanja, sehingga tidak selalu harus kita adai tas kresek begitu. Lalu membawa botol minum yang dapat dipakai kembali. Nah, ini saya kira mulai digalakkan, kita membuat tumbler sendiri, sehingga ketika kita minum tidak menyisakan sampah dari botol plastik. Lalu juga mungkin kita juga mengajak diri kita, menuntut diri kita, ya tidak memakai sedotan plastik, ya misalnya. Atau memanfaatkan barang lama dibanding membeli yang baru, supaya tidak konsumtif, tidak gampang membeli dan menyisakan sampah misalnya. Ada tindakan-tindakan sederhana yang bisa kita lakukan. Misalnya memilah sampah sesuai dengan tempatnya, ada sampah kertas, ada sampah kaca, ada sampah organik, ya, sisa-sisa ketika kita memasak di dapur, ibu-ibu menika ngirisi sayur, ngirisi buah, bawang, brambang, menika sampah organik. Ada juga sampah yang anorganik, yang memang tidak bisa diurai dalam waktu yang singkat, misalnya sampah plastik. Ini kita pilah untuk memudahkan pengelolaannya atau memudahkan pengolahannya begitu ya. Bisa juga secara sederhana kita diajak ya untuk mematikan keran air yang tidak terpakai. Ini juga menghemat sumber daya alam ya, yaitu air itu sendiri yang sesungguhnya juga menjadi fasilitas dari Tuhan bagi kita semua dalam menggunakannya. Dan masih ada banyak kegiatan yang lain Bapak Ibu yang ditawarkan, yang dipromosikan, yang mendidik kita untuk menjaga keseimbangan dan keadilan alam. Demikian upaya kita bersama untuk berlaku adil, menjaga keseimbangan alam. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di Facebooknya Gereja Kristen Jawi Wetan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Dunia
Umat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita kembali mengungkapkan, mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli melalui nyanyian Kidung Jemaat 280 bait 1, 2, dan 3. Aku percaya. Tuhan, terima kasih atas karya yang Engkau ciptakan di dunia ini yang begitu indah ini ya Tuhan. Namun kami juga lupa, kami terbuai akan keindahannya sehingga kami juga lupa untuk merawat dunia ini ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, sentuhlah hati kami agar kami mau peduli dan merawat kembali karya-karya Tuhan di dalam dunia ini. Kami juga memohon penyertaan untuk orang tua yang memberikan pengajaran dan memberikan cara bagaimana untuk bersyukur untuk anak-anak dan juga dalam merawat dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini akan dilanjutkan oleh saudari kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas seluruh ciptaan yang sudah Kau berikan kepada kami selama ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang di luar sana yang sudah Kau utus untuk menjaga ciptaan-Mu lingkungan ini ya Tuhan. Kami mohon agar Kau selalu menyertai mereka, Kau bimbing mereka supaya mereka bisa terus menjalankan tugasnya sesuai yang sudah Kau rencanakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, doa ini akan dilanjutkan oleh saudara kami. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini kami juga berdoa bagi karya gereja-Mu Tuhan, berkati agar kami dapat terus melestarikan karya ciptaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami dapat bertanggung jawab atas semua ciptaan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami juga berdoa untuk seluruh warga GKJW Tuhan, agar semangat untuk bersatu padu melestarikan setiap ciptaan-Mu Tuhan, untuk kelangsungan kehidupan kami, untuk generasi selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, doa ini akan dilanjutkan oleh saudara kami yang lain. Allah Bapa, kami juga berdoa untuk para penyintas bencana alam yang sedang berjuang untuk memulihkan kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan memberikan semangat dan ketabahan dalam mereka menjalani kehidupan mereka dan berjuang kembali untuk kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang Tuhan pakai untuk membantu mereka, dan kiranya Tuhan sendiri yang turun menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Semua seru permohonan kami ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Bapa kekasih di dalam surga yang mulia, kalau saat ini kami boleh berkumpul, bukan semata-mata karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi hanya karena anugerah-Mu. Tuhan, selama COVID-19 menyerang, betapa pedihnya hati kami, namun pemeliharaan-Mu sungguh luar biasa.
Engkau tetap melindungi dan memberkati kami. Tidak hanya kuat di dalam menghadapi, tetapi tangan-Mu selalu bekerja menopang kami. Tuhan, biarlah dengan apa yang telah Kau lakukan, kami tidak akan pernah kehilangan rasa syukur kami. Bahkan Tuhan akan senantiasa menuntun kami untuk menghadapi hari-hari selanjutnya. Bukan semata-mata kebebasan dari COVID-19, tetapi apapun yang terjadi, kami percaya Engkau akan menopang kami, menuntun langkah kami, agar dalam situasi yang baru kami merasakan akan kehadiran dan kuasa tangan-Mu yang bekerja atas kami. Tuhan, kalau saat ini juga terjadi pemanasan global, Engkau tahu banyak penderitaan yang dialami oleh umat manusia, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga berdampak pada bangsa-bangsa di dunia. Namun, Engkau tidak akan pernah membiarkan penderitaan itu terjadi. Engkau senantiasa campur tangan di dalamnya, sehingga orang-orang yang Engkau pilih berusaha untuk mengatasi, namun tanpa pertolongan-Mu, tanpa berkat-Mu, semuanya akan menjadi sia-sia. Betapa Tuhan, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang mengasihi ciptaan-Mu juga, Engkau juga yang akan memelihara, sehingga setiap persoalan yang ada dan terjadi di dalamnya, Tuhan akan campur tangan sehingga dapat menghadapi, bahkan mengatasinya dengan baik, karena pertolongan cinta kasih Tuhan semata-mata. Ya Tuhan, semua upaya yang telah dilakukan sampai saat ini, kami percaya dengan berkat-Mu dapat melakukan apa yang terbaik, bukan semata-mata kebaikan dunia ini, tetapi hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, dengan segala keterbatasan kami menyerahkan kehidupan kami, bangsa-bangsa di dunia ini, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang hidup dan mulia sampai selama-lamanya. Allah Bapa yang menghadirkan Yesus Kristus di dunia, Engkau memberikan teladan melalui putra-Mu, bagaimana kami hidup setia kepadamu. Kami memohon Roh Kudus-Mu memimpin dan menguatkan kami menjalani hari-hari kami, sehingga kami mampu berpegang teguh pada firman-Mu yang hidup. Mampukan kami merasakan kasih dan kehadiran-Mu setiap waktu. Kami satukan doa kami dalam doa yang diajarkan oleh putra-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan sama-sama mengumpulkan sebagian berkat yang dititipkan Tuhan melalui persembahan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita sama-sama mengumpulkan persembahan, ada sebuah ayat firman Tuhan untuk melandasi persembahan kita yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Persembahan akan dikumpulkan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 337 bait yang pertama, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyerahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita mengambil satu sejenak, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Engkau mengizinkan kami untuk dapat hadir di tempat ini. Kami sama-sama memuliakan nama-Mu, dan kami juga Engkau izinkan untuk kembali mengumpulkan sebagian dari berkat kami. Kiranya apa yang kami berikan hari ini dapat menjadi berkat bagi orang sekitar kami, termasuk dalam pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tuhan, berkatilah para hamba-Mu yang akan mengelola persembahan kami, dan berkatilah mereka sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini kiranya menjadi berkat untuk kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengakui dan mengucapkan tekad kita bersama sebagai umat milik kepunyaan Tuhan. Engkau berada di dunia tetapi bukan dari dunia. Sungguh kami ini milik Allah. Bebanmu jadi
kasih, iman untuk keutuhan dan keadilan ciptaan. Kami warga GKJW bertekad baik. Kami warga GKJW bertekad baik. Secara pribadi maupun bersama-sama. Secara pribadi maupun bersama-sama. Peduli pada lingkungan sekitar. Peduli pada lingkungan sekitar. Demi kelanjutan karya Allah di dunia. Demi keberlanjutan karya Allah di dunia. Mencintai sesama dengan sepenuh hati. Mencintai sesama dengan sepenuh hati. Seperti mencintai diri sendiri. Seperti mencintai diri sendiri. Mengajak dunia turut serta. Mengajak dunia turut serta. Dalam pemulihan ciptaan. Dalam pemulihan ciptaan. Melalui teladan sehari-hari. Melalui teladan sehari-hari. Kembalilah ke dalam kehidupanmu, lakukanlah upaya memulihkan ciptaan mulai dari diri sendiri, dan jawablah pertanyaan Tuhan bagimu. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Immanuel, Allah beserta kita. Mari bersama memuliakan Tuhan. PKJ 177 bait 1, 2, dan 3. Aku Tuhan semesta. Ceritamu
Pertemuan surgawi, siapa mewartakannya? Siapakah? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umatmu. Saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji-pujian, wajah syukur dan